Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dosen dan guru saya Bapak Dr. Ulil Amri Syafri. Kemudian juga yang saya banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswa pasca sarjana di MPAI UIK Bogor. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mencoba mempresentasikan sejarah pendidikan Islam di Sumatera yang terdiri dari daerah Minangkabau, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Presentasi ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Peradaban dan Pembaruan Pendidikan Islam ya, di UIK Bogor. Baik, saya akan coba awali dengan permulaan pendidikan Islam di Sumatera. Islam masuk ke Pulau Sumatera dimulai dari Aceh tentunya ya. Untuk tahun masuknya dari ahli sejarah yaitu antara abad ke-12 atau sebelum abad ke-12. Dengan alasan pada abad ke-12 sudah banyak ulama, kemudian Sumatera sudah dikenal oleh orang Arab atau orang Islam, kemudian terdapat suatu kerajaan Islam yaitu Kerajaan Pasai. Nah, dakwah Islam berawal dari pedagang Islam yang masuk ke wilayah Nusantara. Cara dakwah mereka dengan menawarkan Islam dan mengajak raja-raja melalui surat untuk memeluk agama Islam. Mereka mengamalkan nilai-nilai Islam dan di saat berinteraksi dengan pribumi sambil mendakwahkan Islam, berangsur-angsur tersebarlah agama Islam ke seluruh wilayah Sumatera atau Indonesia. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam di Minangkabau. Dimulai masuknya agama Islam ke Minangkabau kurang lebih di tahun 1250 Masehi. Pendapat lain pada tahun 1646 Masehi dibawa oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Menurut penulis bahwa agama Islam sudah ada di Pariaman, Minangkabau sebelum lahirnya Syekh Burhanuddin, dikuatkan dengan bukti adanya 3 pemuda yang berdakwah ke Sulawesi pada tahun 1603 Masehi, yaitu Datuk Bandang, Datuk Patimang, dan Datuk Tiro. Kemudian kerajaan Islam di Minangkabau pada tahun 1500 Masehi. Agama Islam masuk ke Minangkabau melalui 2 arah. Yang pertama dari Selat Malaka melalui Sungai Siak dan Sungai Kampar, lalu terus ke pusat Minangkabau. Yang kedua dari Aceh melalui pesisir barat. Sebutan untuk kepala suku adalah penghulu, kemudian sebutan untuk kepala agama disebut dengan malim. Pembaruan dan penyempurnaan pendidikan dan pengajaran Islam di Minangkabau. Awalnya syariat Islam di Minangkabau dilakukan dengan cara yang mudah dan pelan-pelan. Dengan kata lain, jika sudah mengakui rukun iman dan melaksanakan rukun Islam sudah selesai. Namun, kedatangan 3 anak muda serta Tuanku Imam Bonjol dan semua kaum padri membuat pembaruan dan penyempurnaan pendidikan dan pengajaran Islam. Mereka tegaskan bahwa judi, minum arak, adu ayam, merokok, mencukur jenggot hukumnya haram dan wajib diberantas. Nah, kemudian kaum adat menentang hal itu, maka terjadilah perang dengan kaum padri, lalu dimenangkan oleh kaum padri. Nah, kemudian kaum adat mengalami kekalahan dan akhirnya meminta bantuan Belanda dengan perjanjian penyerahan kedaulatan Minangkabau ke Belanda pada tanggal 10 Februari 1821 Masehi. 15 tahun terjadi perang dan akhirnya Belanda dapat mengalahkan kaum padri pada tanggal 28 Oktober 1837 Masehi. Nah, bagaimana potret pendidikan Islam menurut sistem lama? Nah, sistem lama ya, pengajaran Islam melalui masjid atau surau sebagai tempat pendidikannya. Kemudian anak yang berumur 7 tahun harus berpisah dari orang tuanya dan bermalam di surau ya, belajar Al-Qur'an dan mengerjakan sholat. Kemudian pengajian Al-Qur'an sebagai pendidikan Islam pertama, tidak terdapat bangku atau sarana mengaji, belajar melalui sistem talaki satu persatu, dari mengenal huruf sampai membaca Al-Quran. Tidak ada jenjang kelas. Selain mengaji Al-Quran, diselingi pula pelajaran sifat, 20, dan akhlak. Nah, cara pengajaran Al-Quran pada pengajian
Pertama, diajarkan nama huruf hijaiyah tanpa harokat, kemudian mengidentifikasi pada setiap huruf hijaiyah, memperkenalkan macam-macam baris atau harokat, dan cara bacaannya pada semua huruf hijaiyah. Setelah mampu membaca huruf per huruf, dilanjutkan ke surat-surat pendek, Al-Fatihah, An-Nas, sampai Ad-Duha. Lalu lanjut ke Al-Quran dan surat Al-Baqarah. Kemudian bagaimana cara mengajarkan keimanan? Ada 3 hal. Yang pertama, menghafalkan sifat 20 bersama-sama. Yang kedua, dimulai dengan hukum akal, mustahil dan jaiz. Yang ketiga, dengan sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian cara mengajarkan akhlak, pertama menggunakan metode cerita-cerita seperti kisah-kisah para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh. Kemudian tiru teladan atau qudwah dengan memberikan contoh perilaku yang baik yang terlihat dalam keseharian guru. Yang ketiga, menyapa dan menegur anak yang buruk akhlaknya, dan yang terakhir mengarahkan anak-anak untuk berakhlak mulia. Nah, kemudian cara pengajaran kajian kitab, pertama pada bidang ilmu shorof, metode pengajaran dengan menghafal semua tasrifan dan nada lagu. Guru-guru muda meladeni satu demi satu murid yang ada. Kemudian pada pelajaran nahwu, metodenya adalah dibacakan matannya, lalu diterjemahkan kata per kata ke dalam bahasa Melayu, lalu diterangkan. Begitupun pada pelajaran ilmu fikih dan tafsir menggunakan metode yang sama dengan nahwu. Kemudian masa perubahan, yaitu tahun 1900 sampai 1908. Nah, ini dialog dengan para pelajar dan guru banyak yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah serta bermukim di sana sekaligus menimba ilmu. Kemudian terdapat guru besar di Mekah dari bangsa Indonesia sendiri seperti ada Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Nawawi. Kemudian banyak alim ulama yang ahli dan luas ilmunya setelah menimba ilmu di Mekah yang kembali ke tanah air. Kemudian berkembangnya ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab sampai 12 jenis, di antaranya adalah ilmu nahwu, sharaf, fikih, kemudian tafsir hadis, mustalah hadis, mantik, dan yang lainnya. Nah, kemudian beberapa pendidikan untuk masyarakat, ya. Salah satu sarana pendidikan untuk masyarakat ada 3. Yang pertama melalui dengan majalah-majalah, yang kedua buku-buku agama, kemudian yang ketiga dengan tabligh atau ceramah dari para kiai. Kemudian ada Perkumpulan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, disingkat dengan PERTI, tahun 1928. Perkumpulan ini didirikan oleh para alim ulama pada tanggal 5 Mei 1928 di Candung, Bukit Tinggi. Tujuan didirikannya adalah memajukan pendidikan Islam dengan membangun surau-surau dan sekolah-sekolah Islam. Pada konferensi pertamanya tanggal 20 Mei 1930 diputuskan bahwa perkumpulan ini bermazhab ahli sunnah wal jamaah dalam akidah dan mazhab Imam Syafi'i dalam syariat dan ibadah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Islam di Aceh. Islam masuk ke tanah Aceh di tahun 1250 Masehi. Pendidikan dan pengajaran Islam mulai lahir dan tumbuh dengan amat suburnya. Setelah berdiri Kerajaan Pasai, banyak ulama yang mendirikan pesantren seperti Tengku di Gerendong, kemudian Tengku Cot Mamplam. Pada zaman Iskandar Muda, mahkota alam Sultan Aceh, pada awal abad ke-17, tanah Aceh telah menjadi serambi Mekah. Ketika Malaka ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 Masehi, banyak ulama dan mubalik Islam meninggalkan Malaka dan pindah ke Aceh. Nah, sejarah pesantren di Aceh pada zaman Iskandar Muda menempuh zaman keemasan. Banyak alim ulama dan ahli sastra Islam Indonesia, diantaranya adalah Syekh Nuruddin Araniri, kemudian Syekh Ahmad Khatib Langin, Syekh Syamsuddin, Syekh Hamzah, dan yang lainnya. Nah, salah satu usaha Syekh Abdul Rauf yang besar ialah menerjemahkan tafsir Quran ke dalam bahasa Melayu dan ditulis dengan huruf Arab Melayu. Tarjumanul Mustafid bil Jawi, dicetak tahun 1302 Hijriah. Kemudian ulama Aceh dahulu telah mengarang kitab-kitab dengan bahasa Aceh, diantaranya Akhbarul Karim, Bahaya Siri Bene, dan banyak lagi kitab-kitab lain yang berisi ilmu, pengetahuan, dan nasihat. Tahun 1904 ada titik penghabisan dari kemunduran pendidikan dan pengajaran Islam di tanah Aceh sebagai akibat dari peperangan yang dilancarkan oleh penjajah. Kemudian setelah negeri aman, maka ulama mulai membuka pesantrennya, mulai menyiarkan agama Islam secara lunak dan tidak menyinggung politik pemerintah karena dilarang keras oleh pemerintahan Belanda waktu itu. Nah, kemudian rencana pengajaran agama di Aceh
Yang pertama, rencana pengajaran agama di Aceh pada masa kemunduran, hampir sama keadaannya dengan di Minangkabau. Mula-mula belajar alif batasa, juz amma, dan kemudian mengaji Quran sampai tamat. Setelah tamat Quran, mulai belajar kitab-kitab agama dan dalam bahasa Jawi atau Melayu. Menurut kebiasaan dimulai dengan kitab Masailul Muhtadi, kemudian berturut-turut kitab Bidayah, Miftahul Jannah, dan yang lainnya. Setelah kitab-kitab tersebut tamat, maka dimulailah mengaji dengan kitab Damun, Al-Awamil, Al-Arjumiyah, Fikih, Al-Minhaj, Tafsir, Jalalain, Tasawuf, dan yang lainnya. Kemudian lahirnya madrasah-madrasah di Aceh. Pertama ada madrasah yang mula-mula didirikan di Aceh ialah Sa'adah Abadiyah di Belang, Paseh Sigli tahun 1930. Kemudian didirikan Madrasah Darul Huda di Bambi. Kemudian juga selain daripada itu banyak lagi madrasah tersebar di kota-kota sampai ke dusun-dusun berupa Madrasah Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Pada tanggal 27 Desember 1939 didirikan Normal Islam di Biren oleh PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh di bawah pimpinan M. Nur Al-Ibrahimi. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau disingkat dengan PUSA. Nah, ya. PUSA didirikan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1351 Hijriyah atau tepatnya tanggal 5 Mei 1939. Ditetapkan di Sigli. Ya, tujuan utamanya dari PUSA adalah yang pertama untuk menyiarkan, menegakkan, dan mempertahankan syiar agama Islam yang suci. Yang kedua untuk mempersatukan paham ulama Aceh tentang hukum-hukum Islam sedapat mungkin. Yang ketiga untuk memperbaiki dan mempersatukan rencana pengajaran sekolah-sekolah agama di seluruh tanah Aceh. Kemudian ditegaskan bahwa PUSA bukanlah satu perserikatan yang berdasarkan politik dan PUSA tidak akan campur dalam urusan politik. Mahmud Yunus turut hadir dalam kongres pertama PUSA dengan maksud dan cita-cita supaya tercipta persatuan rencana pengajaran madrasah-madrasah seluruh Sumatera khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, kemudian ada juga sekolah rakyat Islam, sekolah menengah Islam, sekolah guru Islam, pendidikan guru agama di Aceh. Setelah Indonesia merdeka tahun 1947, madrasah-madrasah ibtidaiyah di Aceh diubah menjadi SRI atau Sekolah Rakyat Islam. Madrasah Sanawiyah diganti menjadi SMI, Sekolah Menengah Islam. Kemudian pada tahun 1946, Normal Islam di Biren dipindahkan ke Kota Raja, kemudian diubah menjadi SGI, Sekolah Guru Islam. Pada tahun 1951, SGI dijadikan SGHA, Negeri di bawah Kementerian Agama, sedangkan SMI Kota Raja dijadikan PGA Negeri. Nah, lebih dari 200 buah SRI di Aceh menjadi sekolah negeri masuk anggaran belanja Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kemudian madrasah Islam modern ya, di Langsa. Salah satu madrasah modern di Aceh ialah Madrasah Islam Modern MIM didirikan pada tahun 1948. Tujuan madrasah ini ialah mencetak kader-kader masyarakat Islam. MIM mempunyai 4 bagian. Yang pertama bagian permulaan atau ibtidaiyah, kemudian bagian pendahuluan, yang ketiga bagian menengah pertama, kemudian yang keempat bagian menengah atas. Nah, MIM bagian permulaan ini memberi pelajaran agama, mengaji dan mengajarkan bahasa Arab tingkat permulaan bagi murid-murid SR. Bagi murid-murid SR yang belajar pagi hari, pelajaran diberikan sore mulai jam 14. Bagi murid-murid yang belajar sore, pelajaran diberikan pagi hari mulai jam 08. MIM bagian pendahuluan. Yang diterima pada MIM bagian pendahuluan ialah anak-anak yang punya syarat-syarat sebagai berikut. 1. Untuk kelas 1 tamat kelas 5 atau 6 SR dan pandai membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua untuk kelas 2 tamat kelas 5 SRI atau kelas 4 ibtidaiyah atau diniyah. Pelajaran dan titik beratkan pada mata pelajaran agama dan bahasa Arab, sehingga dalam tempo 2 tahun murid-murid mempunyai pengetahuan agama bahasa Arab setingkat dengan SR 7 tahun. Kemudian MIM bagian menengah pertama yang diterima belajar pada MIM bagian menengah pertama ialah mempunyai syarat tamat MIM bagian pendahuluan atau tamat ibtidaiyah atau SRI. Lama belajar 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3, pelajaran agama bahasa Arab setingkat dengan Sanawiyah, pelajaran umum setingkat dengan SMP.
Nah, kemudian MIM bagian menengah atas dalam persiapan yang diterima belajar pada MIM bagian ini adalah pertama tamat MIM bagian menengah pertama, kemudian tamat madrasah lain yang pengetahuan agama bahasa Arab setingkat dengan sanawiyah dan pengetahuan umum setingkat dengan SMP. Kemudian lama belajar 4 tahun dari kelas 1 sampai kelas 4, pelajaran agama bahasa Arab sebagai sambungan dari sanawiyah, pelajaran umum setingkat dengan SMA bagian A. Kemudian pada bagian menengah atas diajarkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pendidikan dan pengajaran, sehingga MIM bagian menengah atas itu merupakan tempat pendidikan kader guru sekolah lanjutan. MIM mempunyai gedung sekolah yang besar lagi modern. Nah, kemudian pendidikan Islam di Sumatera Utara. Ya, lahirnya madrasah-madrasah di Sumatera Utara. Madrasah yang tertua, yang termasyhur di Sumatera Utara ialah madrasah-madrasah di Tanjung Pura, Langkat, yaitu madrasah ada Maslurah, ada madrasah Aziziyah, kemudian ada madrasah Lil Banat, dan Maktab Islamiyah Tapanuli Medan. Kemudian untuk madrasah Maslurah, lama pelajaran di madrasah Maslurah adalah 7 tahun. Ya, ilmu-ilmu yang diajarkan ialah ilmu agama dan bahasa Arab seperti nahwu, shorof, fikih, tauhid, tafsir, lughah, khat, akhlak, dan yang lainnya. Kemudian kitab-kitab yang dipakai sebagai berikut, diantaranya adalah Al-Ajurumiyah, Matan Bina, Matan Takrib, Matan Sanusi, Jalalain, Mutammimah, Kailani, dan yang lain sebagainya. Kemudian murid-murid yang diterima untuk masuk madrasah itu ialah anak-anak tamatan SR 5 tahun serta pandai membaca Quran serta menulis huruf Arab. Kemudian ada Madrasah Aziziyah tahun 1923. Madrasah Aziziyah didirikan pada tahun 1923 sebagai sumbangan Madrasah Maslurah. Madrasah Aziziyah di bawah pimpinan Syekh Haji Abdullah Afifuddin dari tahun 1927 sampai dengan 1942. Madrasah ini terdiri dari 3 bagian, lamanya 13 tahun untuk anak laki-laki. Bagian tajhizi lamanya 4 tahun, bagian ibtidai lamanya 4 tahun, kemudian bagian mu'alim lamanya 5 tahun, kemudian rencana madrasah Lil Banat 7 tahun sebagai berikut. Bagian tajhizi lamanya 2 tahun, bagian ibtidai lamanya 3 tahun, dan bagian sanawi lamanya 2 tahun. Kemudian ada Maktab Islamiyah Tapanuli Medan. Ya, madrasah ini didirikan pada tanggal 19 Mei 1918. Di antara sebagai pendirinya adalah Syekh Haji Muhammad Yaqub, Haji Ibrahim Penghulu, kemudian Ibrahim Waskamer, dan guru-gurunya juga ada Syekh Ja'far Hasan, Syekh HM Yunus, dan M Yahya. Maktab Islamiyah ini satu-satunya madrasah yang tertua didirikan di Medan. Sebab itu tidak heran maktab ini mendapat kunjungan yang ramai dari pelajar-pelajar sekitar Medan dan daerah-daerah lainnya. Kemudian ada juga Al-Jam'iyah Wasliyah Medan, ya. Al-Wasliyah didirikan pada tanggal 30 November 1930. Guru-guru Maktab Islamiyah Tapanuli sebagai pengurus yang pertama ialah Ismail Banda. Kemudian perkumpulan ini berasas Islam, dalam hukum fikih bermazhab Syafi'i, dan dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya melaksanakan tuntunan agama Islam untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kemudian banyak juga madrasah-madrasah yang lainnya di Al-Jami'ah Al-Wasliyah. Kemudian Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU, ada juga tahun 1952. UISU didirikan di Medan pada tanggal 7 Januari 1952 dengan nama Perguruan Tinggi Islam Indonesia Medan. Mula-mula membuka fakultas hukum dan ilmu masyarakat. Rencana pelajarannya mengikuti rencana pengajaran Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian Presiden Universitas adalah Muhammad Rum, dan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Masyarakat ialah MT Zulkarnain. Kemudian ada juga pendidikan Islam di Sumatera Selatan, Palembang, dan Lampung. Agama Islam masuk ke Sumatera Selatan adalah dari jurusan Jawa Barat. Sebab itu pendidikan di Sumatera Selatan banyak mengikuti pendidikan Islam di Jawa. Pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah di sana hampir sama sistemnya dan kitab-kitab yang dipakainya dengan pesantren-pesantren di Jawa. Menurut Mahmud Yunus, di Sumatera Selatan tidak dikenal orang kitab atau damun, sebagaimana juga di Jawa. Begitu juga kitab
Safinatun Najah yang dikenal orang-orang Sumatera Selatan dan di Jawa, tetapi tidak dikenal juga orang Minangkabau. Kemudian pesantren-pesantren, madrasah-madrasah di Sumatera Selatan ada madrasah Al-Qur'aniyah, kemudian ada sekolah ahliyah diniyah, ada madrasah Nurul Falah, ada madrasah Darul Funun, ada juga madrasah-madrasah yang lain diantaranya Salatiyah, Diniyah, Tarbiyah Islamiyah. Pada zaman kemerdekaan Indonesia telah didirikan SMI, SMPI, PGA di Tanjung Karang dan Palembang. Di samping itu berdiri pula 8 buah SRI negeri di Lampung. Kemudian kitab-kitab yang dipakai di pesantren madrasah Sumatera Selatan hampir sama dengan kitab-kitab yang dipakai di pesantren madrasah di Jawa. Kemudian ada yang terakhir perguruan tinggi Islam di Palembang, Sumatera Selatan. Ini Fakultas Hukum Islam menganut sistem bebas dan studinya bukan sistem terpimpin. Kemudian ada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah pada satu tingkat sama 1 tahun diberikan kebebasan untuk mengikuti kuliah pada tingkat yang lebih tinggi. Baik, itulah beberapa sejarah pendidikan Islam di Pulau Sumatera ya, di beberapa daerah. Sekali lagi mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.